Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Kamalia. Saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya ingin menjelaskan LKPD menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Mohon disimak ya videonya teman-teman. Jadi di sini kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Indikator, peserta didik dapat menyajikan dan mengolah data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Petunjuk pengerjaan. Yang pertama, simak lembar kegiatan peserta didik atau LKPD dengan seksama. Yang kedua, mengerjakan permasalahan yang terdapat pada LKPD dengan mengikuti langkah-langkah dalam LKPD. Yang ketiga, silahkan langsung kerjakan di hasil print out LKPD ini atau di kertas folio bergaris. Yang keempat, buat video untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Yang kelima, jangan lupa berdoa. Semoga sukses. Di sini ada permasalahan pertama, kumpulkan data tinggi badan seluruh peserta didik dalam kelas 12 IPA 2. Dari 1 sampai 39 sudah diketahui tinggi badan siswa kelas 12 IPA 2. Selanjutnya permasalahan 2, mengolah data yang didapatkan dari data tinggi badan peserta didik kelas 12 IPA 2 dengan menentukan jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas-kelas. Yang pertama ada jangkauan sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Jangkauannya itu kan nilai terbesar itu dari seluruh tinggi badan paling tertinggi dari kelas 12 IPA 2, tinggi badannya 177 dikurang nilai terkecil. Nilai terkecil itu nilai terkecil dari tinggi badan 12 IPA 2. 177 dikurang 146 sama dengan 31. Yang B, banyak kelas, rumusnya 1 ditambah 3,3 log N, di mana banyak kelas itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log 39. 39 ini dari total seluruh siswa kelas 12 IPA 2. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,5911 itu dari log 39. Ini. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,5911 itu hasilnya 5,25. Nah, 1 ditambah 5,25 sama dengan 6,25. Di sini kan hasilnya 7. 6,25 itu hasilnya 7 karena dibulatkan. Yang C, panjang kelas sama dengan J dibagi K, di mana J ini jangkauan sudah diketahui 31 dan K itu banyak kelas sudah diketahui juga yaitu 7. 31 dibagi 7 sama dengan 4,42. Dibulatkan menjadi 5 hasilnya. Selanjutnya permasalahan 3. Di sini kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta didik kelas 12 IPA 2. Di sini ada nilai 146 itu tinggi badan terkecil dari 12 IPA 2 atau biasa disebutnya batas bawah. Dan di sini ada nilai tertingginya tinggi badan kelas 12 IPA 2 atau disebutnya batas atas 146. Semua itu nilai itu kan ada panjang kelasnya itu sampai 5. Dihitung dari 146, 147, 148, 149, 150. Jadi panjang kelasnya itu ada 5 sampai seterusnya. Di sini kita menjelaskan frekuensi. Frekuensi itu dari nilai terkecilnya kelas 12 IPA 2 sampai nilai tertingginya kelas 12 IPA 2.
Di sini ada panjang kelas kan 146 sampai 150, itu kan nih 1, 2, 3. Jadi frekuensinya ada 3. 151 sampai 155, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, frekuensinya ada 11. 156 sampai 160, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Frekuensi dari 156 panjang kelas 156 sampai 160 itu 14. 100 ya dari 161 sampai 165 itu 1, 2, 3, 4, 5, yaitu ada totalnya ada 5. 166 sampai 170 frekuensinya 3. 171 sampai 175 frekuensinya 2. 176 sampai 180 frekuensinya 1. Jadi dijumlah 3 ditambah 11, 14, 14 ditambah 14, 28, 28 ditambah 5, 28, 9, 33, 33 ditambah 3, 36, 36 ditambah 2, 38, 38 ditambah 1 jadi 39. Totalnya itu ada frekuensinya ada 39. Oh, di sini ada turus. Turus itu adalah sama kayak frekuensi, yaitu garis berjajar yang melambangkan bilangan. Turus itu sama turus itu 3. Terus yang kedua ada 11, terus yang ketiga ada 14. Terus yang ke 4 ada 5, terus yang ketiga ada 14, terus yang keempat ada 5, terus yang ke 5 ada 3, terus yang ke 6 ada 2, terus yang ke 7 ada 1. Di sini kita akan menjelaskan tepi atas. Tepi atas itu rumusnya batas atas ditambah 0,5. Di sini kan batas atasnya itu ada 150. 150 ditambah 0,5, yaitu hasilnya 150,5. 150,5. Yang kedua ada 155 ditambah 0,5, yaitu hasilnya 155,5. 160 ditambah 0,5 yaitu 160,5. 165 ditambah 0,5 itu 165,5. 170 ditambah 0,5 170 170,5. 175 ditambah 0,5 yaitu 175,5. 180 ditambah 0,5 yaitu 180,5. Selanjutnya di sini kita menentukan tepi bawah. Tepi bawah itu rumusnya batas bawah dikurang 0,5. 146 dikurang 0,5 yaitu hasilnya 145,5 sampai seterusnya dikurang 0,5. Ini hasilnya sudah didapat. Di sini kita menentukan titik tengah. Titik tengah itu rumusnya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 146 ditambah 150 dibagi 2 itu hasilnya 148. 151 ditambah 155 dibagi 2 hasilnya 153. 156 ditambah 160 dibagi 2 hasilnya 158. 161 ditambah 165 dibagi 2 hasilnya 163. 166 ditambah 170 dibagi 2 hasilnya 168. 171 ditambah 175 dibagi 2 hasilnya 173. 176 ditambah 180 dibagi 2 hasilnya 178. Dan selanjutnya permasalahan 4. Kita diminta menyajikan data dalam bentuk histogram dari data tinggi badan peserta didik kelas 12 IPA 2. Di sini kita membuat sumbu Y dan sumbu X, di mana sumbu X itu dimasukkan tepi bawah di awal dan tepi atas di akhir. Selanjutnya di sumbu Y kita masukkan frekuensi dari 1 sampai 15. Terus di kelas pertama itu ada 145,5, frekuensinya 3, 150,5 frekuensinya 11, 155,5 frekuensinya 14, 160,5 frekuensinya
165,5 frekuensinya 3, 170,5 frekuensinya 2, 175,5 frekuensinya 1, dan 180,5 adalah tepi atas. Selanjutnya kita ke permasalahan 5, di mana kita diminta menentukan nilai rata-rata median dan modus dari data tinggi badan peserta kelas 12 IPA 2. Di sini ada pertama metode menentukan nilai rata-rata, yaitu A dengan metode biasa. Di sini kan tinggi badannya sudah diketahui, frekuensinya sudah diketahui, nilai tengah sudah diketahui di permasalahan kedua. Tinggal kita menentukan FI dikali XI-nya. Di mana FI yang pertama itu 444 itu dari 148 dikali 3. Itu hasilnya 144. 11 dikali 153 hasilnya 1683. 14 dikali 158 hasilnya 2212. 5 dikali 163 hasilnya 815. 3 dikali 168 hasilnya 504. 2 dikali 173 hasilnya 346. 1 dikali 178 hasilnya 178. Jadi di total ditambah hasilnya 6182. Selanjutnya kita menentukan X barnya, yaitu X bar sama dengan sigma F dikali XI per sigma dikali FI sama dengan, kan sigma F dikali X-nya itu kan sudah diketahui, yaitu 6182. Terus ditulis 1682 dibagi FI-nya frekuensi. Sigma FI itu kan frekuensi. Itu sudah diketahui juga, totalnya 39. Jadi 6182 dibagi 39 hasilnya 158,51. Berikutnya yang B, simpangan rataan. Tinggi badan sudah diketahui, frekuensi sudah diketahui, nilai tengah sudah diketahui. Selanjutnya kita mencari DI, di mana rumus DI itu XI dikurang X bar S. Nah, XI-nya itu 148 dikurang 158. Hasilnya min 10. Itu pada kelas pertama. Pada kelas kedua 153 dikurang 158 hasilnya min 5. Pada kelas ketiga 158 dikurang 158 hasilnya 0. 163 dikurang 158 hasilnya 5. 168 dikurang 158 hasilnya 10. 173 dikurang 158 hasilnya 15. 178 dikurang 158 hasilnya 20. Nah, di sini setelah sudah didapatkan DI-nya, kita mencari FI dikali DI, di mana FI itu frekuensi kelas dan DI-nya itu selisih setiap nilai tengah dengan rataan sementara, yaitu 3 dikali 10. 3 dikali min 10 pada kelas pertama itu 3 dikali min 10, yaitu hasilnya min 30. 11 dikali min 5 hasilnya min 55. 14 dikali 0 hasilnya 0. 5 dikali 5 hasilnya 25. 3 dikali 10 hasilnya 30. 2 dikali 15 hasilnya 30. 1 dikali 20 hasilnya 20. Nah, ditambah, di total min 30 ditambah min 55 ditambah 0 ditambah 25 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 20 hasilnya 20. Jadi X bar S sama dengan nilai XI dengan frekuensi terbesar sehingga diperoleh, yaitu X bar S-nya itu sama dengan 158. Selanjutnya itu ada nilai, kan di sini tuh nilai rata-rata simpangan rataan, yaitu X bar sama dengan X bar S ditambah sigma F dikali DI dibagi sigma dikali FI sama dengan, kan si X bar S-nya sudah diketahui, yaitu 158. Jadi kita tulis 158. Nah, sigma F dikali DI-nya juga sudah diketahui, yaitu 20. Tulis 20 dan si sigma FI-nya itu 39.
Itu totalnya sama dengan 158 ditambah ini 20 dibagi 39 hasilnya 0,51. Nah, 158 ditambah 0,51 sama dengan 158,51. Yang C itu adalah metode pengkodean. Di sini tinggi badan sudah diketahui, frekuensi sudah diketahui, nilai tengah sudah diketahui. Nah, di sini kita itu mencari UI-nya. Rumus UI itu sama dengan UI sama dengan DI dibagi panjang kelas. Dimana UI kan di DI-nya itu di kelas pertama itu kan min 10. Nah, min 10 dibagi min 10 dibagi 5 itu hasilnya min 2. Sama lagi yaitu min 5 dibagi 5 yaitu hasilnya min 1. 0 dibagi 0 sama dengan 0. 0 dibagi 0 sama dengan 0. Terus 5 dibagi 1 sama dengan 5. 10 dibagi 5 yaitu 2. Terus 15 dibagi 5 sama dengan 3. 20 dibagi 4 sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi seterusnya kita nyari FI dikali UI. Frekuensi dikali UI. Kan UI-nya sudah diketahui. Jadi 3 dikali min 2 yaitu min 6. 11 dikali min 1 yaitu min 11. 14 dikali 0, 5 dikali 1 sama dengan 5. 3 dikali 2 sama dengan 6. 2 dikali 3 sama dengan 6. 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, di total ditambah min 6 tambah min 11 tambah 0 tambah 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 4 itu hasilnya 4. Nilai rata-rata metode pengkodean adalah X bar sama dengan X bar S ditambah P itu panjang, itu sigma FI dikali UI dibagi sigma dikali FI, dimana X barnya kan sudah diketahui yaitu 158, panjangnya itu panjang kelasnya itu adalah 5 dikali, nah kan sudah diketahui sigma FI dikali UI-nya itu sama dengan 4, sudah diketahui yaitu sigma FI-nya itu adalah 39. Jadi sama dengan 158 ditambah 5 dikali 4 sama dengan 20. 20 dikali 39 itu hasilnya 0,51. Nah, hasilnya yaitu adalah 158 ditambah 0,51 sama dengan 158,51. Seterusnya menentukan nilai median dan modus. Yaitu tinggi badan sudah diketahui, frekuensi sudah ada, dan tinggal mencari frekuensi kumulatif. Ini kita cari frekuensi kumulatif di mana pada frekuensi kelas pertama itu 3, kita tulis di sini 3, dan frekuensi kelas kedua kan 11, berarti 11 ditambah 3 hasilnya 14. Pada kelas ketiga 14 ditambah 11 ya 14 ditambah 14 hasilnya 28. 5 ditambah 28 hasilnya 33. 3 ditambah 33 hasilnya 36. 2 ditambah 36 hasilnya 38. 1 ditambah 38 hasilnya 39. Median. Letak median pada datum itu rumusnya N dibagi 2. Dimana N-nya itu sudah diketahui yaitu 39 dibagi 2 hasilnya 19,5. Jadi terletak pada kelas interval yaitu 156 sampai 160. Nah, yang kedua itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu F-nya sudah diketahui yaitu 4. Yang paling terbesar F frekuensinya. Yang ketiga itu ada panjang kelas, yaitu panjangnya ada 5. Frekuensi kelas median, frekuensi kelas median itu adalah 4. Tepi bawah kelas median atau disebutnya L sama dengan 156 dikurang 0,5 sama dengan 155,5. Jadi median itu ME sama dengan L ditambah P, di mana L itu tepi bawahnya itu sudah diketahui yaitu 155,5. Nah, P-nya itu adalah panjang kelasnya itu yaitu 5.
N dibagi 2 itu sudah diketahui yaitu 19,5 dan F-nya sudah diketahui yaitu 14. Jadi dimasukin aja 19,5 dikurang 14 dibagi 14 itu sama dengan 155,5 ditambah 5 19,5 dikurang 14 dibagi 14 itu hasilnya 0,40. Terus sama dengan 155,5 ditambah 5 dikali 0,40 itu hasilnya 2. 155,5 ditambah 2 hasilnya 157,5. Modus. Letak modus pada kelas interval yaitu 156 sampai 160. Dan tepi bawah kelas itu L-nya itu ya 156 dikurang 0,5 yaitu hasilnya 155,5. Panjang kelasnya kan ada 5. Dari DI-nya itu sama dengan kan DI itu selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Nah, di sini kan frekuensi selisih frekuensi kelas modusnya itu kan 14 dan frekuensi tepat satu kelas sebelumnya itu adalah 11. Jadi 14 dikurang 11 sama dengan 3 dan D2-nya itu selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas setelah kelas modus. Itu 14. Ini 14 dan setelahnya kan 5. Jadi 14 dikurang 5 sama dengan 9. Nah, di sini jadi modusnya itu MO sama dengan L atau tepi bawah kelas ditambah panjang kelas yaitu D1 dibagi D1 ditambah D2. Itu L-nya sudah diketahui itu 155,5, panjangnya sudah diketahui itu 5 dan D1-nya itu sudah diketahui 3 dibagi D1-nya itu 3 dan ditambah D2-nya itu 9. Sama dengan 155,5 ditambah kan 5 dikali 3 itu 15 dibagi 12 itu 1,25. 1 sama dengan 155 ditambah 55 yaitu ditambah 1,25 yaitu hasilnya 156,75. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.